Selamat pagi anak-anak. Sudah siap semua untuk kebaktian sekolah minggu? Siap ya? Mari kita mau pujikan lagu Surya Bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita mau berdoa dulu ya sebelum melanjutkan pujian kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan matahari, sudah memberikan burung-burung berkicau, sudah memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, yang boleh kami rasakan setiap hari. Tuhan, saat ini kalau kami mau datang kepadamu untuk kembali berbakti, beribadah kepadamu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami semuanya di dalam kami memuji nama-Mu, di dalam kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan sudah mengasihi kita ya. Kita sudah diberikan matahari, diberikan kesehatan, itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan memeliharakan kehidupan kita, Tuhan menyertai kita dan keluarga kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian When Jesus in the Family. Bisa kan? Kita pakai gerakan ya. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus jawa gia chính tục, quella quella ya, quella quella ya, quella quella ya. Yesus jawa gia chính tục, quella quella ya, quella quella ya. Yesus mere garmen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Ya Yesus mere garmen he, kusi kusi he. Kusi-kusi hey. Nah, kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mau memberitakan, memberikan kasih Tuhan juga kepada teman-teman kita, kepada orang lain di sekitar kita yang belum pernah mengenal kasih Tuhan. Siapa yang mau di sini untuk menceritakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita? Semuanya mau kan? Yuk kita nyanyikan, aku ingin kabarkan Injilnya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya,
kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Sekarang kita mau siapkan hati kita siapkan uang kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Nanti uangnya bisa dititipkan ke orang tua kita supaya ditransfer ke gereja. Kita pujikan lagu Thank You Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Kita mau berdoa untuk persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberkati kedua orang tua kami di dalam bekerja. Engkau sudah memberikan makanan dan minuman kepada kami semua. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kalau kami saat ini sudah mengembalikan sebagian dari berkat-Mu itu, kiranya Tuhan mau memakai untuk pekerjaan-Mu di gereja kami. Biarlah nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan, dan kerajaan-Mu boleh diperluas melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Lause Christine. Adik-adik tahu gak sekarang Lause Christine ada di mana? Biasanya kalau saatnya Lause Christine cerita, pasti tempatnya terang. Pasti tempatnya nggak segelap ini. Kalian tahu gak Lause Christine lagi ada di mana? Lause Christine lagi ada di kamar. Sendirian. Gelap. Lause takut. Kalau misalkan ada binatang gimana? Kalau nanti ada yang ketok-ketok gimana? Lause takut. Gelap banget. Adik-adik di sini pernah ada ngerasain kayak Lause apa yang Lause rasain nggak? Takut kalau bobo sendirian. Takut kalau gelap ruangannya. Adik-adik pernah ngerasain nggak kayak apa yang seperti Lause rasain sekarang? Nah, adik-adik, cerita Lause hari ini juga tentang seorang anak yang tidur sendirian di gelap-gelapan. Nah, adik-adik mau dengerin juga kan ceritanya? Yuk kita sama-sama dengerin ceritanya. Nah, adik-adik udah siap kan mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, ikutin Lause berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tundukin kepalanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati Tuhan, Lause Christine yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati juga kami, supaya kami bisa duduk diam, mau mendengarkan dan mengerti cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dah, siap ya dengerin firman Tuhan ya. Lause mau cerita nih, kan kemarin Lause udah itu, sekarang kalian udah gak takut lagi kan gelap-gelapan. Nah, Lause juga mau cerita nih, ada seorang anak yang juga tidur waktu gelap gitu. Ceritanya ada sepasang kakak beradik. Namanya yang kakak itu Esau, yang adiknya namanya Yakub. Nah, Esau dan Yakub ini saudara kandung, dan mereka itu waktu itu zaman dulu
lagi bertengkar hebat. Si kakak, si Esau ini lagi marah sekali sama si adik. Kenapa dia bisa marah ya? Kira-kira adik-adik tahu gak? Marahnya benar-benar marah sekali sama si adiknya, si Yakub. Ternyata si Yakub ini sudah mengambil hak kesulungannya si Esau. Kalian tahu gak hak kesulungan apa sih? Nah, nggak usah kasih tahu ya. Zaman dulu sekali, anak-anak sulung, anak-anak yang nomor 1, yang lahir duluan nih nomor 1, itu selalu mendapat hak kesulungan. Nah, hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan adalah hak yang istimewa yang didapat oleh anak si sulung. Nah, biasanya anak sulung itu mendapat lebih banyak dibandingin anak-anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, betapa berharganya hak kesulungan itu sebenarnya. Tapi ternyata si Yakub adiknya ini berani loh berbuat tidak baik dengan cara mengambil hak kesulungannya si kakaknya ini, si Esau. Nah, hal itu membuat si sang kakak ini marah besar. Sampai diam-diam si kakak ini mau menyakiti adiknya. Dia mau, si Yakub ini gimana sih? Masa hak kesulungan aku diambil? Si Esau marah sekali. Sampai, akan aku cari si Yakub katanya. Wah, marah, takut ya adik-adik ya. Esaunya galak. Esau tuh suka berburu loh. Dia suka berburu rusa, berburu domba. Wah, rusa apa domba aja dimatiin, apalagi si Yakub nih bisa diunyeng-unyeng kali ya, jangan-jangan ya. Wah, tapi pada saat si Esau lagi marah begitu, ibunya si Yakub mendengar, Yakub mau disakitin sama Esau. Wah, aku harus kasih tahu si Yakub katanya. Aduh, ibunya sedih karena si Yakub ini anak kesayangannya si Ibu Ribka. Wah, cepet-cepet dia bilangin si Yakub. Dia bilang Yakub, Yakub, kamu harus pergi sekarang. Loh, kenapa ibu? Katanya. Iya, kamu tahu gak kakak kamu itu si Esau marah besar sama kamu. Kamu mau disakitin sama dia. Kamu cepat harus pergi. Tapi ibu, aku pergi kemana? Aku gak punya siapa-siapa. Pergi kemana bu? Katanya. Kamu harus pergi ke paman kamu, saudara ibu di Padan Aram sana. Kamu ketemu sama paman Laban ya katanya. Dia akan bantu kamu. Kamu tinggal di sana sementara waktu sampai kakak kamu udah gak marah lagi sama kamu. Wah, Yakub, apa aku harus pergi bu? Iya, harus pergi karena kakak kamu bakal nyakitin kamu. Cepet kamu pergi sekarang. Nih, ibu udah siapin bekal buat kamu. Kamu harus pergi secepatnya. Ya, Yakub dengan berat hati akhirnya ya sudah dia nurut apa kata ibunya. Baiklah ibu, baiklah kalau begitu aku pergi ya. Ya udah. Akhirnya Ibu Ribka dengan melihat si Yakub perlahan-lahan pergi, Yakub pergi dengan perasaan sedih. Sedih kenapa? Sedih karena meninggalkan papa dan mamanya. Sedih karena dia udah gak di rumah lagi. Kalau aku nyasar bagaimana? Kalau aku dimakan binatang buas bagaimana? Kalau aku ketemu orang jahat bagaimana? Dia takut sekali. Tapi dia juga takut sama kakaknya yang galak itu. Dia takut Esau itu akan menyakiti dia. Ya sudah. Aduh, ya sudah. Aku harus pergi. Dia pelan-pelan dia jalan. Dia takut. Lihat kiri kanan. Dia jalan lagi. Perjalanan dari rumahnya si Yakub ke Padang Aram itu jauh loh. 1250 kilometer. Bayangin jauh sekali. Perjalanan itu akan memakan waktu berhari-hari. Nggak cuma sehari, bisa beberapa hari. Wah, tapi si Yakub tetap pergi ya. Dia takut sama kakaknya. Karena dia apa? Dia juga udah buat salah sama kakaknya. Makanya adik-adik jangan buat salah ya. Nah, dia pergi.
Terus gitu dia lihat kanan kiri, aduh capek, dia berhenti dulu makan roti. Terus dia jalan lagi, sampai udah sore hari, langit udah mau gelap. Akhirnya dia harus mencari sesuatu yang teduh buat dia istirahat. Nah, di situ ada pohon rindang. Aku pergi ke sana. Dia pergi ke sana, terus dia akhirnya duduk. Dia duduk, terus begitu dia senderan di pohon. Aku capek loh pergi. Apalagi pergi sendirian. Kalau pergi rame-rame aja nggak terlalu berasa ya capeknya ya. Kalau pergi sendirian berasa bosennya, berasa capeknya. Nah ya sudahlah, dia duduk, dia berteduh, dia capek, dia minum, dibekelin roti sama mamanya, dia makan. Sekarang aku udah nggak sama papa mama aku lagi, aku sendirian. Wah, langit udah mau gelap. Ya udah, dia tenangin diri dia. Dia akhirnya duduk sampai dia tertidur. Dia ambil batu, dia rebahan, capek. Jalan seharian dia tidur. Dia ambil batu, dia rebahan, dia tidur. Nah, dia tidur pulas sekali. Karena capek ya, jalannya jauh sekali, sendirian juga. Akhirnya dia tidur, dia lelap. Coba adik-adik merem matanya, tidur. Nah, di tengah-tengah dia tidur, ternyata dia bermimpi. Mimpinya itu ada tangga dari bawah menuju ke langit ke atas, tinggi sekali. Sampai nggak kelihatan tingginya, tinggi sekali. Dan tangga itu terang banget. Bukan tangga yang gelap, tapi tangganya terang, bersinar. Wah, silau. Tangganya sampai ke langit, sampai nggak kelihatan. Nah, terus udah gitu, dia juga melihat ada malaikat turun naik di tangga itu. Turun, naik. Wah, bagus ya. Ini di mana ya? Si Yakub sambil ngeliatin lagi. Dan tiba-tiba ada seorang sosok yang datang menghampiri dia. Dan bilang, sosok ini terang, silau sekali. Sampai si Yakub tuh, aduh matanya silau gitu. Nah, sosok ini adalah Tuhan Yesus. Dia datang ke si Yakub. Dia bilang, Yakub, aku adalah Allah dari kakekmu Abraham. Dan aku adalah Allah dari ayahmu Ishak. Aku akan menyertai kamu dan aku akan membawa kamu kembali ke tanah ini sebagai tanda perwujudan aku akan menyertai engkau. Wah, tiba-tiba si Yakub kaget, terus dia bangun, melek. Wah, dia udah gak takut lagi, dia happy. Kenapa? Karena dia tahu dalam mimpi itu Tuhan datang ke dia. Tuhan kasih tahu ke dia bahwa Tuhan akan menyertai dia senantiasa selalu di setiap jalan yang dia tempuh, di setiap apa yang ia lakukan. Walaupun waktu gelap, walaupun waktu siang, walaupun di tengah hutan, di tengah padang gurun, dimanapun Tuhan akan selalu menyertai dia. Dia sekarang udah gak takut lagi. Dia senang sekali karena Tuhan mau menyertai dia. Wah, dia happy. Nah, keesokan paginya langit sudah terang. Dia bersukacita karena mimpi yang dia barusan sudah alami. Akhirnya dia ambil batu yang di kepalanya itu, batunya itu diberdiriin. Terus dia bilang batu ini adalah sebagai tanda bahwa Allah pernah datang di tempat ini. Allah pernah datang menghampiri aku. Akhirnya dia susun batunya, dikasihin minyak. Dan akhirnya dia melanjutkan perjalanan dia menuju rumah Paman Laban. Dengan sukacita. Sekarang dia udah gak takut lagi loh. Sekarang dia mukanya udah bisa senyum. Dia jalan senyum sambil senyum. Karena dia tahu bahwa Allah selalu menyertai dia. Nah, adik-adik,
cerita Lause sampai di sini dulu ya. Sekarang kita mau buka bukunya, kita mau ayat hafalan. Bahan ceritanya diambil dari Kejadian 28 ayat 1 sampai 5. Dilanjutkan 10 sampai 17. Lause ulang ya. Kejadian 28 ayat 1 sampai 5. Dilanjutkan dari ayat 10 sampai 17. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 121 ayat 7a. Ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Lause ulang ya. Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ya. Tuhan akan menjaga kita dimanapun kita berada, ya. Nanti kalau masih kurang nyatetnya masih kurang waktu di akhir ini nanti Lause akan tayangin ya, itunya ya, ayat hafalan sama bahan ceritanya. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita mau tutup firman Tuhan kita. Semuanya lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan cerita sekolah minggu kepada kami. Tuhan tolong kami di tengah-tengah aktivitas kami, biar kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Waktu kami mau tidur juga, di waktu gelap, kami tidak takut Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan ceritanya Lause barusan? Cerita tentang Yakub meninggalkan rumahnya karena ketakutan sama kakaknya. Lalu dia mau pergi ke rumah omnya, Paman Laban. Dan di tengah perjalanan, Yakub kecapean. Lalu dia tertidur. Di tengah-tengah malam yang gelap, gak ada rumahnya, cuma beralaskan rumput dan batu di bawah kepalanya. Nah, lalu dia bermimpi dia melihat tangga sampai ke langit. Lalu Tuhan datang menghampiri dia dan berkata bahwa Tuhan akan selalu menyertai Yakub. Jadi jangan takut, katanya Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai Yakub selama-lamanya. Nah, Lause sih belum pernah juga mimpi ada tangga sampai ke langit. Lause juga belum pernah sih mimpi Tuhan datang ke Lause. Tapi Lause percaya Tuhan pasti juga akan menyertai Lause. Tuhan juga pasti akan menjaga Lause. Nah, adik-adik di rumah juga sama ya. Tuhan juga pasti akan menyertai adik-adik juga. Tuhan juga pasti akan menjaga adik-adik. Jadi kita nggak usah takut lagi nih sama gelap. Nggak usah takut kalau sendirian. Nggak usah takut kalau misalnya pas lagi nggak ada papa mama lagi pergi di rumah sendirian, atau sama mbak atau sama suster. Nggak usah takut ya. Atau mungkin juga kalau tiba-tiba mati lampu, gelap semuanya rumahnya, kita nggak usah takut lagi. Kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita, menjaga dan melindungi kita semua. Nah, adik-adik, mulai sekarang jangan takut ya. Jangan takut gelap. Jangan takut kalau misalkan papa mama suruh adik-adik bobo sendirian di kamar. Adik-adik kan sudah pada besar, tambah besar kan? Nah, mungkin papa mama di rumah mau supaya adik-adik mau bobo sendiri. Gak apa-apa, bobo sendiri juga bagus. Bobo sendiri juga enak, ya. Gak usah takut ya.
mulai sekarang jangan takut. Nah adik-adik, sekarang Lause udah gak takut lagi nih. Sekarang Lause mau bobo dulu ya. Udah malam. Lause udah ngantuk mau tidur. Nah adik-adik, Lause pamit dulu ya. Mau bobo. Bye-bye. Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya. Kalian sudah siapkan kertasnya kan ya? Kertas HVS atau folio boleh. Kalian lipat 2. Gini ya, lipat 2 supaya nggak terlalu besar kayak gini. Dilipat 2. Nah, kalian ambil nih krayonnya. Krayon. Nah, terus kalian warnain kertas yang bagian putih ini dengan krayon. Warna-warni boleh. Nah, Lause udah bikin jadinya seperti ini. Tada! Tuh. Kalau Lause bikinnya pakai kayak warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, nila. Nah, ya begitulah ya. Nah, terus kalau udah diwarnain kayak gini, nah kalian warnain lagi nih di atasnya. Pakai warna hitam. Pakai warna hitam. Warnain lagi ya, warnain lagi sampai jadinya seperti ini. Hitamnya nih, tuh. Nah, udah gitu, nanti kalian boleh gambar-gambar. Kalau Lause sekarang gambarnya gambar bulan, gambar bintang. Pakainya pakai pulpen boleh. Atau pakai tusuk gigi boleh. Atau pakai pensil juga boleh. Gitu. Kalian gambar. Misalkan nih, Lause tambahin ya. Gambar bintang. Tekan aja begini tuh. Tuh. Tada! Jadi bintangnya. Mau gambar apa lagi? Sini bintang lagi. Tuh. Lihat gak? Warnanya jadi bagus kan? Warnanya jadi timbul. Nah, jangan lupa kalian kasih nama di bawahnya ya. Lause punya, Lause kasih nama nih. Lause Christine. Kalian misalkan siapa ya? Yvonne. Misalkan siapa ya? Kenneth. Yang udah bisa nulis ya. Kalau yang belum bisa nulis nggak apa-apa. Kasih gambarnya aja. Foto, minta tolong papa mama foto, kirim ke Lause kalian masing-masing. Oke? Lause tunggu ya. Pensil warna, kalau pensil warna jangan ya, soalnya dia nanti pensil warna nggak bisa timbul ininya, warna dalamnya. Kalau cuma bisa krayon aja, krayon karena dia akan, kalau ditekan dia akan timbul. Kalau pensil warna atau spidol atau apalagi ya, cat air itu nggak bisa ya, cuma bisanya krayon. Pada punya nggak krayon di rumah? Pasti punya ya. Iya, di sekolah kan pakai belajar ya. Oke. Nah, sekian aktivitas kita. Jangan lupa ya difoto lalu minta tolong papa mama kirim hasil karya kalian ke Lausenya masing-masing. Oke? Oke, selamat mencoba di rumah. Bye bye. Terima kasih ya Lause Christine yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau menolong dan menjagai kami juga untuk hari-hari ke depan kami selama seminggu ini. Biarlah Engkau memeliharakan kehidupan kami, dan Engkau senantiasa menyertai kami, dan Engkau pertemukan kami pada minggu yang akan datang di kebaktian sekolah minggu ini lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa,
terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak jangan lupa ya, gambarnya tadi aktivitas kita difoto, lalu dikumpulkan ke losenya masing-masing. Oke? Selamat bertemu lagi minggu depan di Kebaktian Sekolah Minggu.